warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rani Anggraini dengan NIM 220304295, program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan berbagai fakultas, yaitu salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya memilih prodi manajemen karena saya memiliki minat dan passion dalam bidang manajemen bisnis. Saya percaya bahwa dengan memiliki latar belakang pendidikan di bidang manajemen, saya dapat mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola bisnis dan organisasi secara efektif. Dengan berbagai keunggulan, saya yakin prodi manajemen di UMRI adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan karir saya di dunia bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komunikasi dan teknologi komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi secara efisien. Teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan berbagai aplikasi atau sistem yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi sangat penting dalam era digital ini karena yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan informasi dan data. Yang kedua, memudahkan akses dan distribusi informasi secara cepat dan luas. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Yang keempat, mempercepat proses bisnis dan pengolahan data sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara individu, tim, dan perusahaan. Yang keenam, menyediakan platform untuk inovasi dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Yang ketujuh, memungkinkan adanya pengelolaan keamanan informasi yang lebih baik. Perangkat keras komputer merupakan bagian fisik dari komputer yang terdiri dari komponen-komponen seperti memori. Sedangkan perangkat lunak komputer adalah program-program yang dijalankan di dalam komputer untuk mengontrol perangkat keras dan melakukan berbagai fungsi atau tugas tertentu. Contohnya, perangkat lunak komputer meliputi sistem operasi, aplikasi, produktivitas, dan lain sebagainya. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas dan aktivitas di dalam komputer. Pengambilan keputusan di level manajemen merupakan proses penting dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen akan mempengaruhi arah dan strategi yang akan diambil oleh organisasi tersebut. Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan, manajemen perlu menggunakan sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini biasanya berbasis teknologi informasi dan memiliki fungsi-fungsi seperti analisis data, visualisasi data, simulasi, dan model-model perhitungan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang telah terinformasi dan akurat. Dengan adanya sistem penunjang keputusan, manajemen dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi peluang baru, menganalisis risiko, dan memonitor kinerja organisasi secara efektif. Dengan demikian, pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan sangatlah penting untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan.
Dengan menggunakan sistem penunjang keputusan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan efektif untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Data adalah kumpulan fakta mentah atau tidak terstruktur yang dapat diukur atau diobservasi. Data sendiri belum memiliki makna atau interpretasi apapun, namun dapat diolah menjadi informasi yang bermakna. Data dapat berupa angka, teks, gambar, audio, atau bentuk lainnya. Informasi adalah data yang telah diolah, diinterpretasi, dan diberi konteks sehingga dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan. Informasi memberikan makna atau relevansi terhadap suatu situasi atau peristiwa dan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau tindakan yang lebih baik. Pengetahuan adalah tingkat pemahaman yang lebih dalam dan kompleks yang didapat dari informasi. Pengetahuan mencakup pemahaman yang luas, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki seseorang atau suatu organisasi terhadap suatu subjek atau domain tertentu. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses pengelompokan, pengklasifikasian, penyusunan dan penyimpanan data dan informasi agar mudah diakses, dicari, dan dimanfaatkan. Pengorganisasian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan database, penyusunan struktur folder, penggunaan metadata, dan teknik-teknik lainnya untuk menjaga keakuratan, keamanan, dan ketersediaan data dan informasi. Dengan pengorganisasian yang baik, data dan informasi akan menjadi lebih efisien dalam digunakan dan diproses oleh suatu organisasi. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.